Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan jurnal internasional tentang mikrobiologi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Vilayani, SSI, MSI. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 9 yaitu yang pertama ada Ratri Mukti dengan nomor NIM 1262082031005. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Sylvia Hairunisa dengan nomor NIM 1262082031006. Dan yang ketiga ada Yulinida Salma dengan nomor NIM 1262082031007. Saya Ratri Mukti dengan nomor absen 25 dengan nomor induk mahasiswa 1262082031005 akan mereview jurnal internasional penelitian lanjutan yang berjudul Efektivitas Ekstratanin Daun Jambu Biji atau Basidium guajavae terhadap pertumbuhan dan kerusakan morfologi sel Escherichia coli. Volume dari jurnal ini adalah volume 2 edisi 1 dan halaman 908 sampai dengan 914 yang terbit pada tahun 2014 pada bulan Januari, yang ditulis oleh Meigi Nelson Mailoa, Meta Mahendra Datta, Amran Laga, dan Natsir Jide. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas ekstratanin dari daun jambu biji atau Basidium guajavae terhadap pertumbuhan dan kerusakan morfologi sel Escherichia coli. Pada slide yang ke nomor 6 yaitu hasil penelitian. Ekstraksi daun jambu biji menurut Harborn, untuk mengekstraksi tanin dalam jaringan total tanaman diperlukan pelarut yang mampu melarutkan senyawa polar, terutama tanin. Air adalah pelarut yang baik untuk sebagian besar tanin, tetapi pelarut terbaik adalah campuran pelarut organik dan air. Bahan yang akan dimaserasi 50 gram direndam dalam campuran pelarut organik yaitu etanol, yang terdiri dari air 1/3 dengan konsentrasi 30%, 50%, dan 70% selama 24 jam, dan perlakuan diulang selama 3 kali. Meserasi digunakan karena proses ini memiliki efektivitas penyerapan yang cukup tinggi terhadap zat aktif yang terkandung dalam daun jambu biji, antara lain tanin. Pada slide nomor 7 terdapat 3 uji penelitian, yaitu uji kualitatif dan kuantitatif tanin, uji fitokimia, yang kedua ekstrak uji aktivitas antibakteri tanin, dan yang ketiga analisis kerusakan sel E. coli dengan SEM, scanning elektron mikroskopi. Pada slide nomor 8 yaitu uji kuantitatif dan kuantitatif tanin, uji fitokimia. Tanin umumnya didefinisikan sebagai senyawa polifenol yang memiliki berat molekul tinggi, yaitu lebih dari 1000, dan dapat membentuk kompleks dengan protein. Penentuan kadar tanin total pada daun jambu biji menggunakan metode fenol total, menggunakan reaksi Volin-Shiokalteu dan asam tannat standar. Penentuan total fenol digunakan untuk mengetahui kandungan tanin yang terkandung dalam setiap sampel. Pada set selanjutnya yaitu ekstrak uji aktivitas antibakteri tanin. Pemilihan tersebut didasarkan pada ekstrak pelarut tanin terbaik yang memiliki kadar nilai tertinggi, sehingga dapat memberikan daya hambat antimikroba yang lebih besar. Pernyataan ini ditegaskan oleh Zulaikah pada tahun 2005. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi atau kadar tanin dalam ekstrak daun teh yang digunakan dalam pembuatan acar telur, menghasilkan telur asin rebus dengan jumlah bakteri total paling sedikit. Pengujian aktivitas antimikroba ekstrak tanin daun jambu biji menggunakan bakteri uji E. coli. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ekstrak tanin daun jambu biji dapat menghambat pertumbuhan E. coli. Karena ada kemungkinan tanin yang merupakan bahan kimia yang paling banyak tersebar pada tumbuhan mampu menghambat sintesis dinding sel bakteri dan bakteri, kerusakan membran plasma sel, sehingga perlu diteliti aktivitas tanin terhadap mikroba tersebut. Pada penelitian analisis kerusakan sel E. coli dengan scanning elektron mikroskopi, berdasarkan hasil pengujian dan efektivitas aktivitas antimikroba, kami menggunakan ekstrak daun jambu biji kaya tanin konsentrasi 1% untuk melihat efek yang ditimbulkan oleh ekstrak tanin terhadap mikroba melalui scanning elektron mikroskop.
Sel normal E. coli berbentuk batang pendek, gram negatif, ukuran 0,4 sampai 0,7 meter kali 1,4 meter. Pengaruh ekstrak tanin dengan konsentrasi 1%, bakteri E. coli dapat menyebabkan dinding sel E. coli menjadi bergelombang, terdapat lekukan, dan tonjolan. Senyawa fenolik dapat bereaksi dengan komponen fosfolipid pada membran luar sel E. coli, sehingga menyebabkan dinding sel menjadi lisis. Lisis sel dapat disebabkan oleh tergantungnya enzim yang mensintesis dinding-dinding sel, sehingga dinding sel melemah dan porusitas meningkat. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang kekuatan dan kelemahan penelitian. Untuk kekuatan penelitian di sini ada 2 poin. Yang pertama, penggunaan teori yang mudah dipahami dan disediakan beberapa referensi yang relevan membuat jurnal penelitian ini lebih mudah untuk dicermati. Yang kedua, banyaknya penggunaan prosa yang sesuai memudahkan pembaca dan pengamat untuk memahaminya. Sedangkan untuk kelemahan penelitian, ini juga ada 2 poin. Yang pertama, beberapa objek tidak dapat dijelaskan dengan mudah, dan yang kedua ada beberapa keterangan yang masih kurang untuk dibaca. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu pelarut terbaik untuk mendapatkan ekstrak tanin daun jambu biji adalah etanol 30%. Hal ini didukung dengan perhitungan kadar tanin pada masing-masing ekstrak, yaitu kadar tanin ekstrak pada etanol 30% sebesar 2,351 mg per gram. Kesimpulan yang kedua yaitu ekstrak tanin daun jambu biji memiliki aktivitas antibakteri terhadap E. coli. Dan kesimpulan yang ketiga adalah mekanisme kerja ekstrak tanin terhadap kerusakan sel bakteri tergantung pada jenis bakterinya. Ekstrak tanin yang diberikan pada E. coli menyebabkan kerusakan dinding sel yang diderita. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih diucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.